Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Arobin Jaka Mahendra. Saya mahasiswa jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik di Universitas Jember. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana kita membuat sistem kendali cerdas menggunakan Simulink Fuzzy Mamdani pada toolbox Fuzzy di program MATLAB dengan mengacu pada aplikasi Logika Fuzzy. Pada ini jurnal Seminar Nasional 2. Jadi mengacu pada jurnal ini ada aplikasi Logika Fuzzy pada optimasi daya listrik sebagai sistem pengambilan keputusan. Jadi di sini dijelaskan terdapat dua input yang dapat mengontrol bagaimana hasil dari daya listrik yang akan kita atur. Input itu sendiri adalah intensitas cahaya, dan yang kedua adalah suhu. Intensitas cahaya dan suhu. Bagaimana dikontrol dengan Fuzzy Mamdani untuk menghasilkan daya listrik yang akan kita inginkan. Kemudian ada beberapa parameter yang akan kita gunakan pada intensitas cahaya maupun pada suhu. Pada intensitas cahaya, member function-nya terbagi menjadi 3 dengan 3 parameter yang berbeda-beda. Kalau pada member function gelap, ada 3 member function ya, gelap, biasa, sama terang. Yang gelap ini parameternya 0 sampai 400, yang biasa 200 sampai 1400, kemudian yang terang 1200 hingga 1600. Kemudian pada input yang 2 adalah suhu. Suhu di sini range-nya dari 0 sampai 60 derajat Celcius. Dengan 3 member function. Di dalamnya ada dingin, yakni parameternya 0 sampai 30, normal itu dari 18 sampai 42. Sedangkan panas itu dari 30 sampai 60 derajat Celcius. Hasil outputnya kita bagi dari 0 sampai 120 watt. Jadi ketika 0 sampai 120 watt ini ada 3 member function. Ada padam, redup, dan terang. Pada padam ini dari 0 sampai 50, untuk redup 25 sampai 95 derajat, untuk redup itu 25 sampai 95 watt, terangnya untuk 70 sampai 120 watt. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita buka program MATLAB. Di sini saya menggunakan MATLAB 2009. Pada command window nanti akan muncul command window di sini. Kita bisa membuka Fish Editor untuk menggunakan Fuzzy Mamdani dengan tipe Mamdani ya. Kita bisa klik pada Start, Toolbox, pilih More. Di situ ada Fuzzy Logic dan Fish Editor. Namun untuk lebih cepatnya kita bisa gunakan Fuzzy dengan mengetik pada command window ini Fuzzy. Secara otomatis akan muncul Fish Editor dengan tipenya Mamdani, Fuzzy Mamdani. Ada variabel bebas dan variabel tak bebas. Di sini artinya variabel bebasnya itu adalah variabel yang kita tentukan. Itu adalah variabel bebasnya. Kemudian variabel yang tidak bebas itu nilai yang akan kita cari. Jadi ada output dan inputnya. Untuk inputnya, karena ini masih ada 1, kita tambahkan karena sesuai seperti pada jurnal yang kita dapatkan, ada variabel tak bebasnya. Variabel bebasnya di sini kita gunakan intensitas cahaya dan suhu ruangan. Jadi kita tambahkan dengan klik edit, kemudian add variable, ada input. Jadi menambahkan variabel inputnya. Kemudian pada output, di situ kita cukup 1 saja. Mana dapat kita lihat bahwa variabel tak bebasnya itu adalah nilai yang dicari, yaitu daya listrik yang akan dipasang pada ruangan itu sendiri. Pada input 1, kita ganti namanya dengan nama name-nya itu intensitas cahaya.
maka akan berubah seperti ini. Kemudian yang kedua, input 2 ini kita ganti dengan suhu ruangan. Suhu saja cukup. Setelah itu, setelah berubah inputnya, outputnya kita ganti daya listrik. Jadi daya listrik yang kita gunakan pada ruangan itu seberapa besar nantinya dengan fuzzy logic control ini. Setelah itu, untuk mengetahui bagaimana parameter kemudian hasil daya yang dikeluarkan nanti, jadi input ini pada intensitas cahaya maupun pada suhu itu kita buat fungsi keanggotaannya yang lebih detail. Pada intensitas cahaya kita double klik, nanti akan muncul membership function. Di sini keanggotaan dari input 1. Ada 3 membership function. Yang tadi kita bisa lihat di jurnal itu ada 3 membership function. Langsung saja kita lihat di sini. Ini terdapat 3, biasa, gelap, dan terang. Ya. Biasa, gelap, dan terang. Sedangkan pada suhu ada dingin, normal, dan panas. Sedangkan pada daya listriknya itu 3-an juga, padam, redup, dan terang. Maka langsung saja kita intensitas cahayanya kita ganti. Intensitas cahaya ini 3 member function, yaitu pada ini kita ganti dengan mengganti nama MF1, yaitu member function 1. Itu kita ganti dengan gelap. Kemudian yang kedua itu adalah biasa. Pada biasa ini kita ketik biasa, kemudian yang MF3 itu kita ganti namanya dengan nama terang. Ya, jadi ada 3 member function, 3 fungsi keanggotaan. Untuk ringnya, kita bisa lihat pada ring di intensitas cahaya ini dari 0 sampai 1600. 0 sampai 1600, sedangkan pada gelap itu tipe member functionnya ini kita gunakan ZMF. Seperti itu. Kemudian parameternya kita ganti. Parameternya ini dari 0 sampai 400 kita sesuaikan seperti pada jurnal. Kemudian yang parameter biasa, member functionnya biasa, itu kita ganti dengan PIMF tipenya. Jangan lupa parameternya kita ganti sesuaikan, yakni 200, 800, 800, dan 1400. Kemudian pada MF3 atau di sini member function yang ketiga itu terang, kita ganti SMF. SMF ini kita parameternya ganti. Agar sesuai seperti yang di jurnal, kita ganti sebesar 1200 sampai 1600. Jadi saya bacakan kembali, di sini ada 3 member function. Dilihat pada member function plotnya, ada 3, gelap, biasa, dan terang. Di mana gelap ini parameternya 0 sampai 400, biasa itu 200 sampai 1400, dan terang itu 1200 sampai 1600. Setelah itu pada ini input suhu ruangan. Suhu ruangan ini parameternya kita ganti dulu. Kan tadi suhu ruangan itu dari 0 sampai 60 derajat Celcius. Maka akan berubah secara otomatis pada member function plotnya, grafiknya dari ringnya itu dari 0 sampai 60. Kemudian kita klik pada MF1, di sini kita ganti dengan namanya itu name dingin. Dengan tipenya itu trap MF, trapesium. Jangan lupa parameternya itu ada 4 kalau trapesium, jadi kita gunakan 0 saja sebagai batas bawahnya sampai 30 derajat. Kemudian untuk yang member function kedua ini kita gunakan redup. Kita namai redup. Kemudian 3MF tipenya dengan parameternya 25 sampai 95 derajat. 25 sesuai ini 60 sampai 95 derajat. Maaf, salah. Untuk dingin, maaf, di sini normal ya.
karena ada kesalahan tadi, jadi hati-hati dalam membuatnya. Ini 3MF sama, kemudian parameternya yang salah juga, dari 16, maaf 18 maksud saya, 30 sampai 42. Selesai. Kemudian member function yang ketiga, kita namai dengan inisialisasinya panas. Panas ini tipenya trapesium, kemudian parameternya kita ganti dari 30, 42, 60, dan 60. Jadi batas atasnya itu 60, batas bawahnya 30 untuk parameter panas. Selesai. Untuk parameter panas ini, kita dapat melihat, saya bacakan kembali ya. Untuk input suhu, ada 3 member function, dingin, normal, dan panas. Kalau dingin itu dari 0 sampai 30 derajat, normal ini dari 18 sampai 42 derajat, kemudian panas itu dianggotakan dari 30 sampai 60 derajat. Seperti itu. Kemudian kita ganti variabel bebasnya. Variabel bebasnya kita tentukan. Ada berapa nanti yang akan kita hasilkan. Misalkan pada jurnal ini ada 3 parameter, 3 member function pada variabel bebasnya. Variabel bebasnya ini kita ganti dengan daya listrik, sudah tadi member functionnya namanya kita ganti padam yang pertama, dengan parameternya sesuaikan dengan jurnal, yaitu 0, 0, 10, 50. Artinya di sini jangan lupa ringnya kita ganti dulu. Ringnya dari 0 sampai 120 watt. Ya, padam, kemudian member function yang kedua itu redup, ganti namanya dulu. Kemudian yang ketiga adalah terang. Pada padam, parameternya dari 0 sampai 50 derajat. Jadi kita gunakan batas bawahnya 0, 0, 10, 50. Seperti itu. Oh iya, jangan lupa kita ganti fungsinya fungsi trapesium ya. Jika tidak diganti fungsi trapesium, tidak akan sama nanti. Di batas bawahnya itu 0 sampai 10, 50. Kemudian untuk yang redup, ini fungsinya triangle atau segitiga. Parameternya kita sesuaikan 25, seperti di jurnal, 60 dan 95. Enter. Kemudian yang di terang. Pada terang ini trapesium tipenya trap MF. Jadi trapesium member function artinya. Trap MF ini kita ganti dari batas bawahnya 70, 110, 120, batas atasnya. Di trapesium. Maka pada member function plotnya terbentuk grafiknya seperti pada di ini. Ada 3. Sudah dengan parameter yang berbeda-beda. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa menyusun aturan fazi seperti pada dasar teori yang ada dalam ini. Aturan fazinya seperti apa? Nanti kita gunakan dalam penelitian ini ada 9 buah aturan fazi. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga, sampai yang terakhir ada 9 aturan atau 9 rule. Kita bisa membuatnya dengan aturan rule yang ada pada Fuzzy Toolbox ini, Toolbox Fuzzy ini. Caranya seperti apa? Sabar dulu ya. Untuk membuka bagaimana rule editor, maka kita bisa gunakan edit, klik di edit ini, kemudian kita klik rules. Di sini kita dapatkan jendela program, ada rule editor yang mana kita bisa mengedit atau mengatur aturan-aturan yang akan
kita gunakan untuk di fazi Mamdani itu sendiri. Kita menyesuaikan seperti pada jurnal yang sebelumnya yang dibuat oleh Pak Supriyono ini ada 9 aturan fazi. Yang pertama, kita buat jika intensitas cahayanya masuk gelap dan suhu ruangannya dingin, maka perlu daya listrik yang terang keperluannya. Kita klik add rule, maka akan muncul 1 di sini. Rule yang pertama. Rule yang kedua, jika intensitas cahayanya yang masuk itu gelap, kemudian suhu ruangannya normal, maka perlu daya listrik yang redup. Kita klik add rule. Rule yang ketiga, intensitas cahaya yang masuk itu gelap, kemudian suhu ruangannya itu panas, jadi gelap, suhu ruangannya panas, maka perlu daya listriknya redup pula. Kita klik add rule. Yang keempat, untuk yang keempat, jika intensitas cahayanya ini biasa, kemudian suhunya itu dingin, maka daya listrik yang dibutuhkan itu menjadi terang. Klik add rule. Setelah itu, yang kelima, jika intensitas cahaya masuknya itu biasa saja atau di kala senja, suhunya ruangannya itu normal, maka perlu daya listrik yang redup. Kita klik add rule lagi untuk membuat rule yang baru. Yang keenam, jika intensitas cahayanya masuk senja atau biasa, kemudian suhu ruangannya itu panas, maka untuk daya listriknya kita memerlukan sedikit atau padam saja. Kemudian yang ketujuh, rule yang ketujuh ini intensitas cahaya masuknya siang atau terang, kemudian suhu ruangannya itu dingin, maka perlu daya listrik yang redup. Yang kedelapan, kita lihat yang kedelapan dan kesembilan. Yang kedelapan dan sembilan, jika intensitas cahayanya masuknya siang atau terang, kemudian cahaya masuknya itu terang, suhunya itu normal, maka hasilnya akan menjadi padam daya listriknya. Kemudian terang, cahayanya, suhunya itu panas, perlu daya listrik yang sedikit atau padam. Itu yang kesembilan. Setelah itu, kita dapat melihat ada 9 rule yang ada pada rule editor ini. Selesai ini, kita close. Maka rule sudah kita buat, aturannya sudah kita buat, dan bagaimana member functionnya sudah kita buat. Maka setelah itu, kita akan mengetahui hasilnya seperti apa untuk hasil dari pembuatan fazi Mamdani ini. Untuk yang selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana hasil dari optimasi yang kita buat dengan fazi Mamdani ini dengan cara seperti apa. Jadi kita klik view, ya, klik view, kemudian klik rules. Di sini ada rule viewer. Ada rule viewer, kita bisa melihat ada 2 input dan 1 output. Input yang pertama itu intensitas cahaya, yang kedua ini adalah suhu. Kemudian outputnya, hasilnya itu daya listrik yang diperlukan. Yang pertama, seperti contohnya hasil optimasi dengan misalkan kita intensitas cahayanya sekitar 700, kemudian suhu ruangannya kita buat sekitar tetap saja 30 sampai 35 lah. 32,5 di sini nilainya. Maka daya listrik yang diperlukan itu sekitar 53,1 watt. Dapat dilihat dari hasil programnya bahwa daya listrik yang diperlukan itu redup. Seperti itu. Contoh yang kedua, misalkan intensitas cahayanya saya buat terang, kemudian suhunya saya buat dingin. Jadi sekitar 12,8 derajat Celcius, intensitas cahayanya terang, maka daya listrik yang akan kita butuhkan itu redup atau biasa saja,
Jadi sekitar 60 watt. Seperti itu. Dan begitu pula apabila kita gunakan intensitas cahaya yang redup, tidak terlalu terang, jadi gelap lah, anggapannya gelap tadi, ya kan. Kemudian suhunya itu juga dingin, maka daya listriknya itu besar, karena ini pada siang hari. Pada malam hari, seperti itu. Jadi ini hasil dari apa yang sudah kita gunakan, hasil optimasi dari daya listrik yang kita dapatkan pada fazi Mamdani yang kita buat tadi. Selanjutnya, untuk melihat bagaimana hasil dari optimasi daya yang sudah kita buat tadi menggunakan fazi Mamdani, kita tidak hanya bisa menggunakan lewat rule viewer, tapi kita bisa menggunakan aplikasi pada MATLAB ini, ada toolbox-nya juga dengan menggunakan modul. Caranya kita bisa klik file, kemudian new, kita membuat model. Nah, membuat model baru seperti ini, layarnya, layar jendela pada model pada aplikasi MATLAB. Kita buat model fuzzy logic control. Pertama, kita membutuhkan konstanta. Konstanta itu untuk input yang ada pada fuzzy logic ini. Karena ada dua input, maka kita beri dua konstanta. Kemudian kita beri fuzzy logic controlnya, model pemodelannya, dan juga ditambah dengan display. Display ini untuk mengetahui hasil dari rule-rule yang sudah kita masukkan, hasilnya seperti apa setelah kita membuat aturan-aturan yang kita gunakan untuk mengatur daya listrik ini. Maka setelah itu, untuk memasukkan pada fuzzy logic, karena ada dua, kita gunakan MUX. Jadi dari dua menjadi satu, agar dari dua input bisa dijadikan satu dalam satu line, seperti itu. Karena pada fuzzy ini ada hanya input satu line saja pada pemodelannya. Setelah itu kita gabungkan dengan cara menarik ini, diklik, kemudian jangan dilepas, dan ditaruh pada sisi input setiap dari modelan ini. Setelah itu, setelah selesai ini, kita buka file yang tadi sudah kita buat. Ini pada Fish editornya, kita ekspor menjadi workspace dengan judul beban daya listrik. Oke, klik OK. Setelah selesai diekspor, kita masukkan pada fuzzy logic control dengan diklik, double klik pada fuzzy logic control, kemudian diketik di sini daya listrik, di enter, maka akan masuk workspace yang tadi. Kemudian kita atur, misalkan kita atur 1200, ini untuk intensitas cahayanya, kemudian untuk ininya 60 derajat atau 40 saja. Maka untuk mengetahui berapa displaynya, kita run berapa hasilnya nanti daya yang dibutuhkan. Maka yang dibutuhkan ternyata 42,43. Dapat kita bandingkan dengan cara lain seperti ini. Ya, kita masukkan 1200, inputnya 1200. Kemudian untuk ininya langsung saja 1200. Untuk output input yang satunya 40. 1200 40, maka hasilnya 42,4. Sama.
hasil yang ditunjukkan dengan pemodelan dan juga pada rule viewer seperti ini. 42,4 displaynya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Atas kurang lebihnya, saya Arobin Jaka Mahendra. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.